Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia Sufianti. Saya mahasiswa dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Di sini saya akan menjelaskan dari buku yang saya baca yang berjudul yaitu Jemput Surgamu. Penulisnya adalah rektor kami sendiri dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, yaitu Ustadz Saiful Falah. Dari beberapa tema di buku ini, saya akan menceritakan satu tema yang bertemakan apel busuk. Jadi, ada seorang ayah yang melarang anak sulungnya bergaul dengan anak-anak geng motor karena kekhawatiran sosok ayah dengan pergaulan yang tidak baik. Ada sebuah cerita, seorang ayah membawa apel segar dan apel yang busuk. Kemudian disimpan di 2 hari kemudian, dan ternyata apel yang disimpan segar itu berubah menjadi apel busuk. Gitu pula, jika kita terus-menerus bergaul dengan yang kurang baik, kita juga akan tertular keburukannya. Jadi, di sini kita dapat mengambil inti dari buku yang berjudul Jemput Surgamu ini yang bertemakan apel busuk, bahwa kita lebih baik bergaul dengan orang yang baik daripada mencoba menjadi orang baik dengan menggabungkan diri dengan komunitas yang tidak baik. Pesan dari cerita di atas yaitu racun keburukan itu lebih cepat menjalar dibandingkan dengan obat kebaikan. Jadi, buku Jemput Surgamu ini adalah sebuah ajakan bagi kita untuk senantiasa melintas jalan kehidupan kita yang penuh harmoni dan juga senyuman. Karena harmoni itu indah dan senyuman itu membahagiakan. Bila kita bisa meraihnya, mengapa kita biarkan ia lepas sia-sia begitu saja? Buku yang kedua yaitu Ulumul Quran dan penulisnya adalah Ahmad Muzamil MF. Buku yang saya baca ini membahas tentang Ulumul Quran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang wawasan kequranan kepada para tahsin dan juga tahfidz. Kunci suksesnya program tahsin atau tahfidz itu terletak 2 hal. Yang pertama yaitu mengaktifkan lidah untuk sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran agar terbiasa membacanya dan terbentuknya keakraban dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu mengaktifkan pendengaran sebanyak-banyaknya dengan cara mendengarkan tilawah yang fasih baik dari kaset maupun mendengarkan secara langsung. Adapun adab-adab Ahlul Quran yaitu yang pertama harus istiqomah dalam tilawah minimal 1 juz setiap hari. Yang kedua yaitu mampu menjadi teladan yang baik dalam ucapan dan perbuatan. Yang ketiga membaca dengan tartil. Yang keempat membaca ta'awuz terlebih dahulu. Di buku ini juga membahas tentang membaca Al-Quran bagi wanita yang haid. Ada beberapa pendapat yang membahas hukumnya membaca Al-Quran bagi wanita haid. Yang pertama yaitu pendapat menurut Imam Hanafi, Imam Ahmad, dan juga Imam Syafi'i bahwa hukum membaca Al-Quran bagi wanita haid itu hukumnya itu haram. Sedangkan pendapat menurut Imam Malik bahwa hukum membaca Al-Quran bagi wanita haid itu tidak haram, karena tidak adanya nas yang sahih yang menyatakan larangan membaca Al-Quran bagi wanita haid. Sekian yang dapat saya ceritakan dari pembahasan di buku tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi